sama silsilahnya dan bentuk cara pakainya. Alhamdulillah. Makanya saya walaupun teman kadang ngobrolnya kayak kagak bercanda, tapi memposisikan diri saya sebagai santri sama beliau. Ya. Walaupun umur nggak jauh-jauh beda, 11-12. Ya, silahkan kepada guru saya, guru kita bersemua, kita semua, Kiai Ustaz Kiai Faisal Arifin SKOMI yang kita akrab sebut Usfai. Beliau dari Klender jauh-jauh ke sini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini. Allah ngumpulin kita dalam khalaqal zikir. Allah ngumpulin kita dalam pertemuan yang dimana yang dibaca adalah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Ustaz, guru saya, abang saya, Ustaz Al-Hajj Abdul Razak MD. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan majlisnya, Allah berikan yang hadir berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Bicara tentang zikir, ini luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bicara ilmu ya, beda sama tablik akbar, guru. Kita bicara ilmu, mau nyatet syukur, mau direkam syukur, gitu ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya hadis kursi. Allah bilang ke Nabi, man zakarani li nafsihi zakaratuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in zakaratuhu fi mala'in khairun fi mala'in. Allah Subhanahu wa taala ini dalil untuk menampar orang-orang yang bilang zikir tahlil bid'ah. Tahlil zikir bukan? Waalaikumsalam. Tahlil zikir bukan? Betul. Di tahlil ada kalimat yang luar biasa, yang kalau dibaca setiap hari kita enggak bakal ketemu munkar nakir. Baru tahu kan? Nah, ini dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah kulla yawm amina min azabil qabr. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bilang, barang siapa yang membaca setiap hari la ilaha, setiap hari nih, mau sekali pelit sekali mah makannya nambah kan gitu, 10 kali masih pelit. Tadi Masya Allah guru kita baca la ilaha illallah, saya hitung sampai banyak dah ya, sampai ratusan. Baca la ilaha illallah ilaha il kulla yaum amina min azabil kubur, aman di dalam kubur.
nggak ketemu azab Allah. Amin ya. Berarti dipastikan orang yang baca la ilaha illallah setiap hari enggak bakal ketemu munkar nakir. Wah, enak udah. Nih jamaah Nurul yakin kagak bakal ketemu munkar nakir. Ada riwayat waktu dulu studi banding, cuman ini studi banding ya, bukan mondok, beda. Kalau mondok, ini studi banding dari Asafiyah hanya 5 bulan dioper ke Tarim, nggak mondok, cuman studi banding, cuman dengerin ngaji Al Habib Omar bin Muhammad bin Salim Al Hafiz. Bukan mondok, bukan. Jangan salah kaprah. Oh, uspai lulusan, bukan. Studi banding, ya. Jadi beliau pernah bilang, Al Habib Omar bin Muhammad bin Salim Al Hafiz, beliau pernah menceritakan bahwa ada, nih saya mau tanya, pembantu majelis siapa? Yang garin karpet siapa? Tunjuk tangan. Satu. Siapa lagi? Habis cerita denger ini harusnya banyak, ya. Habis denger cerita ini banyak, kalau perlu semua menjadi khadim majelis, menjadi pembantunya majelis. Ini cerita dari wali Al Habib Omar bin Muhammad bin Salim Al Hafiz. Beliau menceritakan dalam tausiahnya, dalam rohah, ya. Beliau bilang, beliau bermimpi satu pembantunya yang udah meninggal dunia. Ini pembantu kerjaannya ya gitu, gelar karpet, ya, ngeriskain baju guru gitu, ya. Jadi jangan sampai guru bajunya nyetrika sendiri nih, jangan. Ya, kalau perlu siapa nih? Ya, jangan perempuan, ntar bininya kayak ojak marah. Ya siapa kek? Ya, ini apa siapa? Ini nyata. Al Habib Umar bilang, pembantu saya, khadim saya itu meninggal dunia. Ngimpi, ternyata yang ngimpi bukan hanya Habib Umar. Pembantu yang lain pun ada 3 pembantu yang ngimpi sama. Apa ngimpinya? Ini pembantu bukan Habib, ya, orang Arab biasa, Masai. Dalam mimpinya beliau berpakaian cakep, berpakaian jubah yang dari berlian, cakep. Lalu beliau bilang pesan kepada semua pembantu yang di situ, terusin, jangan kabur atau jangan berhenti sebelum ajal menjemput. Kenapa? Pada saat saya meninggal dunia, disolatin di Masjid Tarim, di Masjid Hadramaut, itu semua ulama yang udah meninggal dunia datang mensolatiku. Sampai saat ini, dari saya dikubur sampai saat ini, saya nggak pernah ketemu munkar nakir. Shallu ala Muhammad. Itu baru khidmat kepada guru. Gimana ngasih begini ke guru, paham? Ini maka agak guru beli pisang duit sendiri, bukan sini, bukan Priuk. Beli gorengan duit sendiri, beli aqua duit sendiri. Ini nyata. Besok udah dengar kisah begini, semua wajib jadi pembantu Majelis Nurul Yakin. Ya, 3 orang yang amin. Segen amat romannya. Lah iya, sekarang yang tadi hadis dikatakan orang yang sering baca la ilaha illallah nggak bakal ketemu munkar nakir. Kenapa? Amina min azabil qabri, aman dari azab kubur. Sekarang saya mau nanya, azab kubur yang ngegedik kita di kubur siapa? Munkar nakir, nggak bakal ketemu munkar nakir. Itu yang pertama. Hah? Apa? Oh, gedik bahasa mana? Bahasanya beliau ini. Cilunguk. Ini orang Cilunguk ternyata. Masya Allah, saya kaget. Ketemu di Kiai daerah sana. Masya Allah, wah, ketemu beliau. Cerita kita, beliau pindah di sini. Alhamdulillah, panjang umur, sehat walafiat. Semua juga sama. Ya. Ini pentingnya hadir di majelis taklim. Itu yang pertama.
Orang yang baca la ilaha illallah ya aman dari azab Allah di dalam kubur dan dipastikan nggak bakal ketemu munkar nakir. Yang kedua, ya, iya amin. Emang pengen ketemu munkar nakir? Wah, saya mau ogah. Wah Allah. Yang kedua, tadi kita baca apa? Salawat nariyah. Salawat nariyah, mohon maaf lahir batin. Jangan diniatin buat diri kita pengen apa, nggak usah. Salawat nariyah asalnya yang menciptakan Syekh Nariyah hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Satu ketika di majlis ta'lim Syekh Nariyah itu sedang bersalawat. Ya, Rasul lewat di majlis ta'limnya. Pas lewat, Rasul mendengar bahwa yang didoakan kok Nabi, kok saya yang doain. Enggak pernah, ya Allah saya minta kaya, ya Allah saya enggak minta. Beliau baca salawat nariyah, ciptaan beliau sebanyak 4.444 kali setiap majlis taklim. Kuat apa kagak? Kuat awal-awal. Masuk 1.000 mulai emak-emak bentar ya, cucian belum diangkat. Kabur dah. Atu-atu. Tinggal ada biji. 4.444 kali. Lalu pada saat Nabi masuk ke majlis taklim beliau, dilihat dari jauh sama Nabi. Dipanggil Syekh Nariyah, "Ta'ali ya Syekh Nariyah. Kenapa kau membaca salawat ini dikhususkan kepada?" Apa kata Syekh Nariyah? "Saya pengen kau berkah, kau nambah segala hal." Apa kata Nabi? "Wahai Syekh Nariyah, jadikan ini salawat namamu salawat nariyah, dan setiap orang yang membaca dari saat ini sampai nanti umat terakhir, kau jadikan Allah jadikan semua hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala." Tuh 4.444. Jadi besok dirubah 4.000. Ngapa tahu itu dia? Capek Ustadz. Nah, ini bicara zikir. Kalau kita bicara zikir, maaf lahir batin. Dulu, waktu saya sempat numpang tidur di Nurul Habib Sukabumi, ada Habib Muhammad. Beliau bilang, pernah gak kita menghitung-hitung dosa? Assalamualaikum. Dari kita hidup, dosa kita berapa kali? Banyak. Dihitung nggak? Kenapa lempengan zikir dihitung? Tasbih gede banget. Assalamualaikum. Ayo. Kenapa lempengan zikir, lempengan kita minta sama Allah perhitungan, sedangkan Allah ngasih kita nggak perhitungan? Lalu bagaimana Ustadz? Yang benar terserah. Berapa aja sampai. Karena gini, orang yang ahli zikir baca misalkan la ilaha atau salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu kalau seandainya udah kelamaan di sini sama di kuping kanan ada yang suruh ganti, suruh ganti, ntar ada kalimat yang diliatin apa ya latif apa, itu pasti tuh. Jadi nggak mentok di situ, pasti ada yang nyuruh. Itu namanya korin. Apa? Jangan pakai nah, korina. Oh, yang botok banget orang sana. Iya, kok korina iya masih ngomong. Terusin tuh. Ya, salawat nariyah. Kalau tadi membaca la ilaha illallah, baca salawat dan lain-lain, ini membuat hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangga dan Allah girang. Amin. Terus. Ujungnya sama nih. Kemarin pas tablik beda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, beliau mengatakan orang yang mendengar, orang yang dengar, orang yang melihat halaqah zikir
dengar nih, harusnya mampir. Kenapa? Kenapa disuruh mampir sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Duduknya kita, ya, saatan itu bisa dikatakan 1 jam, bisa dikatakan sebentar. Duduk, cabut lagi. Kayak apa? Kayak capung cebok. Pernah ngeliat capung cebok? Sekarang Jakarta udah jarang udah. Sama ya? Sini banyak kali. Di Jakarta udah jarang ngelihat capung cebok gitu. Seset gitu doang kan ya? Betul nggak? Cuman itu doang tuh. Nempel doang. Ya. Man kalau ibu punya suami nempel doang capung cebok lo gitu kan. Lu diem, lu ngerti kagak lu? Diem. Ngerti kagak. Bukan. Maksudnya nempel begini ya. Ini bocah tawa. Ntar pulang bener nih. Nempel doang capung cebok lo. Canda. Ya. Jadi orang yang melihat, yang benar, yang dengar bacaan zikir, ada majlis taklim, ada apapun, itu lebih mulia. Nabi pernah dengar satu sahabat, ya, dia dari berkumpul sama Nabi di masjid, lalu tiba-tiba kabur keluar dari majlis taklim di masjid. Ditanya sama Nabi, siapa? Ngapain dia? Lari cepat banget. Ya Rasul, ada yang ketinggalan urusan dunia. Urusan dunia sampai segitunya. Saya kira, kata Nabi, saya kira dia lari dari masjid lupa untuk berzikir sama Allah. Padahal dunia dan isinya disamain sama orang yang zikir di majlis taklim jauh lebih dahsyat daripada orang yang duduk berzikir di majlis taklim. Digambarkan sama Nabi, dunia dan isinya enggak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Kalau ada orang sini yang ngumpulin sayap nyamuk, heran nggak? Stres. Ya, ada yang ngajakin main yuk ke rumah yuk. Saya punya banyak apaan? Ayo. Pas dibuka satu gudang sayap nyamuk semua. Stres lu ya. Kan begitu ya? Betul nggak? Sayap nyamuk satu barang yang enggak dilihat. Jangankan dilihat. Betul nggak? Sayap nyamuk. Itu dunia tuh. Itu dunia. Gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang berzikir mengharap ridho rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di majlis taklim lebih mulia dunia dan isinya. Saya mau tanya, dunia isinya apa aja? Bekasi seujung gedenya dunia, nggak ada apanya. Ancol, ya, Dupan, apalagi, ya, Klender, apalagi, Cilunguk, ya, Cemen, nggak ada apanya. Betul nggak? Dibanding sama orang yang duduk di majlis taklim, itu baru duduknya. Ini saya buka baru duduknya, sama baru mempersiapkan majlis taklim. Masih banyak lagi. Ya, entar-entaran. Wah, iya kok sekarang di gaspol, wah enakan lu. Masih banyak ilmu ya. Pokoknya terusin hati kita, terusin berzikir sama daripada Ustaz Abdul Razak. Terus ada hasutan, ya, yang hasut setan, betul nggak? Yang hasut setan. Lu ngapain ngaji begini? Udah setan. Orang nggak setan nggak mau. Banyak orang masuk ke surga nggak mau. Maunya apa? Nemenin dia nyemplung ke neraka. Nggak mau. Udah diemin. Lu ngapain ngaji lu? Kalau perlu ajak orang, ajak lagi sampai banyak. Ini ruangan ini nggak kepake, depan semua, panjang di sono. Amin ya Rabbal. Terakhir ada satu kabar gembira. Nah, ini ilmu lagi nih.
Seneng lo ya. Saya kangen sama Ustadz Abdul Razak. Emang alhamdulillah malam ini nggak ada jadwal dan harusnya istirahat. Kenapa? Karena memang pala sedikit keliengan. Tapi alhamdulillah dengan berkahnya niat hadir ke majelis ta'lim dari rumah hujan besar sampai Sumarekon berhenti, ya, minggir sedikit, saya ngerokok sebatang, alhamdulillah keliengan hilang. Amin apa lu? Amin. Enggak beneran. Saya kalau ngerokok pasti kaca saya buka, kaca mobil. Saya jalan pelan, nggak sampai 20 pelan, langsung saya matiin rokok dan sembuh. Ya, kenapa? Karena kita mau niat hadir di tempat halaqah zikir di majelis taklim, zikir. Alhamdulillah. Ini terakhir. Tujuan hidup di dunia apa? Tujuan hidup di dunia apa? Finish ya, mati, gedung hijau mati. Bener, ini semua bakal mati. Bayangin, Sayyidina Ali, dengerin, takut ya? Sayyidina Ali di dalam kitab Wasiyatul Mustafa ditanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu nih, penting. Wahai sahabat, ya ashabi, apa yang kau takutkan setelah kehidupan? Nabi bilang, apakah neraka? Apakah apa gitu? Sayyidina Ali bilang, ya Rasulullah, saya nggak takut neraka, karena neraka rame-rame. Yang saya takutin adalah di alam kubur. Di alam kubur sendirian. Ahluh wa maluhu wa amaluh kabur semua. Keturunan, istri, bini, ponakan nganterin doang. 3 tuh yang nganterin. Ahluh wa maluh wa amaluh. Keluarga nganterin doang. Nangis. Ya, bentaran nangis ya. Apalagi anak. Kalau anak yang enggak dididik ngaji, nangisnya paling 3 hari, selebihnya apa? Nyari batu cincin buah-buahnya, buka lemari, nyari batu cincin, nyari macam-macam, dikeratak, ya. Ini yang paling mahal nih dari berlian nih, 9.500.000 nih. Sebelum gue mati gue taruh di bank dulu. Alhamdulillah, jadi pendai harus mahal pakaiannya gitu. Ini titipan dari Allah. Lalu kalau mati gimana? Nah macam-macam udah. Ada bini yang ngambil, apa anak, atau yang ngambil yang lebih serem, orang yang kita benci selama di dunia, kita mati, ini barang yang berharga diambil sama dia. Tuh. Dikubur, keluarga meninggal. Ya. Terus apa lagi? Wa maluhu. Apa? Kita punya apa? Harta. Mobil nganterin ke kobir, nganterin doang. Kelar diinjak-injak, dibikin gundukan begitu, taburin itu apanya? Kembang. Udah, motor, mobil kabur. Ilok mau dikubur juga? Agak mau. Yang nungguin adalah amal kita. Jauh sebelum dikubur, kita dimandiin dulu. Coba lihat proses. Kalau ada orang mati, lihat, jangan cuma ngelihat doang, jangan, perhatiin dan pelajarin, nanya sama guru. Orang kalau dimandiin, nih ya, meninggal dunia, selesai, mau disolatin dimandiin. Datanglah seorang amil, betul nggak? Seorang yang mandiin jenazah, dia mencetin perut untuk apa? Bersihin ini perut, ada doanya. Itu amil mencetin perut, ada suara dari langit, cuman kita nggak dengar, kabur. Itu suara dari langit bilang sama mayit, aina badanukum qaumi,
Mana badan lu yang kuat? Mana? Sekarang udah geletak. Lu dulu zikir agak mau, lu ngaji agak mau. Sekarang rasain. Dimiringin diem, di kiri diem, di kanan diem, dicolek-colek matanya pakai cotton bud diem, dikorek-korek diem. Aina badan lu kumlawin, kencang suaranya. Digambarkan suaranya seperti 1000 kali lipat petir yang seram di dunia. Ya Allah, kayak gimana soalnya itu? Mau dengar gitu? Kalau nggak mau baca la ilaha Allah. Di mana? Nurul Yakin. Jangan pakai ogah-ogahan. Ntar nenek, ayo ngaji yuk. Enggak, gua emen. Enggak. Emang ngaji di masjid. Lagi nenek-nenek emen dulu. Nenek ambegan itu mah. Nenek emen. Najis banget ya. Kalau perawan emen masih cakep. Nenek alasan doang. Jangan terusin. Kalau nggak pengen denger begituan, nggak pengen aina badan hukum gawin. Wah, ini mah kencang, lebih kencang. Doa Allah. Sayang kita yang hidup nggak dengar. Yang hidup main gaple. Itu enggak? Hah? Terus ya enggak bagus alhamdulillah. Terus mulut kita diapain? Dibersihin, disikatin macem-macem. Aina lisanukum fasih. Mana mulut lu yang tukang bohong? Mana mulut lu yang dulu cakep ngomongnya? Diomongin, ada suara di langit, nggak denger kita. Nauzubillahimin. Naik itu ke kendaraan, sopirnya 4, penumpang 1. Yang naik itu pasti mati. Ustadz naik itu mati. Hah? Apa? Nah iya itu. Sopirnya 4 ya. Paling banyak sopir dia itu. Sopirnya 4. Penumpangnya, orang kalau udah naik itu pasti mati. Mau naik. Cuman mohon maaf, banyak zaman sekarang orang yang nganterin itu ngomong, bukan yang hanya yang gotong yang di belakangnya tuh. Oh dia emang dia begitu orangnya, ya usah dimati dia, ya Allah, mati orang begini. Oh jangan. Disuruh disunahkan nama Nabi baca la ilaha illallah, la ilaha. Begitu. Jangan ngomongin mayit. Wah dia kan usah. Wah lu lakinya mati, gini cakap lu. Wah coba itu. Buat gua. Kan begitu ya. Jangan. Kenapa? Mayit dicolek sedikit badannya sakitnya luar biasa. Kalau tahu kan nggak tahu. Makanya orang ambil kalau yang paham mandinya pelan-pelan loh. Agak pelan-pelan digosoknya dan kalau yang paham nggak pakai tangan kosong. Dia kadang-kadang pakai apa tuh namanya itu? Kalau yang buat bukan sikat bukan. Apa? Bukan koas. Apa tuh? Kalau di Jawa di Sunda itu namanya kayak alang-alang gitu. Jadi dibersihkan begitu. Padi apa tuh? Iya dah, pokoknya gitu dah. Iya biar cepat udah apa? Kayak ituan padi gitu. Ya. Dibersihin tuh. Enggak pakai tangan. Kenapa? Orang yang udah meninggal dunia, kalau kita gores tangannya kita pegang begini, sakitnya luar biasa. Dan teriakan si mayit nembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kita nggak dengar. Tuh. Kalau pengen selamat dari itu, satu kuncinya, duduk di majlis ta'lim. Jangan pernah fitnah, jangan pernah ghibah, jangan pernah ngomongin orang. Tetangga beli kulkas senang. Tanya, mobil baru, alhamdulillah. Jangan kayak orang, tanya beli kulkas kedinginan, beli kompor panasan, beli mobil setruk, mati dia, bawa ke masjid, sholatin dah. Nauzubillahimin. Udah pokoknya terusin duduk majlis ta'lim di Nurul Yakin, terusin bawa lagi saudaranya semua. Biar apa?
biar kita bareng-bareng enak di kuburan, biar enggak ketemu malaikat munkar nakir, dan biar mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Dan marilah kita baca suratul Fatihah, kita khususkan kepada air-air barokah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah, air-air barokah menjadi wasilah. Allah jadikan wasilah jika niat kita minumkan buat orang yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Allah jadikan wasilah jika mempunyai keturunan yang kurang nurut, kurang soleh, kurang soleha, Allah ubah menjadi anak yang soleh dan soleha. Jika diminumkan oleh orang yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Apapun perkara, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan, Allah kabul berkah wasilah air barokah di majelis zikir Nurul Yakin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi syu'lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Doa penutup insyaallah akan disempurnakan oleh guru kita Sahibul Wilayah Blok I, yaitu Al-Ustaz Rohidi. Kepada beliau aina tafadhal. Ya Rahimar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syuril Fatihah wa bi karamatik ya farij alham ya kashif al-qawm ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, Allahumma ya dafi'al bala ya Rahman. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, silahkan kepengurusan air ditutup. Kemudian Bapak Ibu silahkan.